Kita baru saja bertemu beberapa waktu lalu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tak lama kemudian, kapal perang milik klan abadi keluarga Ye pun mendekat. Segera setelah itu, suara yang bergema melalui kehampaan itu dengan cepat menyebar. Di kapal perang itu, para dewa keluarga Ye berteriak serempak. Salam, Guru Chu Feng. Adegan ini mengejutkan penonton yang menonton dari kejauhan. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang ini pembantu Chu Feng? Bagaimanapun, berteriak serempak dan penuh rasa hormat merupakan unjuk kekuatan yang sempurna. Tetapi bagaimana mungkin ada orang yang mempunyai hubungan dengan Chu Feng dengan kekuatan sekuat itu? Apakah ada hal lain yang tersembunyi? Tepat ketika semua orang merasa ragu, Ye Xiancheng membawa orang tuanya dan terbang turun dari kapal perang, langsung menuju Chu Feng dan yang lainnya. Seolah-olah sengaja menunjukkan kekuatannya, orang tua Ye Xiancheng melepaskan kultivasinya. Orang yang kultivasinya lemah dapat merasakan kekuatan pencegah yang amat kuat. Mereka yang memiliki kultivasi kuat dapat merasakan bahwa kultivasi pasangan itu telah mencapai tingkat keempat Dewa Surgawi. Ya Tuhan, sungguh aura yang kuat. Chu Feng ternyata punya orang seperti itu yang mendukungnya. Pantas saja dia sama sekali tidak takut pada istana suci tujuh alam. Para penonton merasa takjub. Saat orang tua Ye Xiancheng mendekat, mereka menyambut Chu Feng dengan antusias. Dibandingkan dengan orang tuanya, Ye Xiancheng lebih bersemangat. Dia tidak hanya menyapa Chu Feng dan Song Yun, tetapi dia juga menatap tajam ke arah Peri Meong yang berdiri di samping Chu Feng. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Chu Feng, siapa gadis ini? Xian Miao Miao, kamu adalah temanku yang sudah kukenal selama bertahun-tahun. Meong Meong, ini Ye Xiancheng, kepala keluarga klan abadi Ye, tapi dia sebenarnya satu generasi dengan kita. Melihat ini, Chu Feng memperkenalkan mereka berdua. Senang berkenalan dengan Anda. Xian Miao Miao tersenyum tipis dan bersikap sopan. Ye Xiancheng bahkan lebih antusias, Xian Miao Miao, nama yang bagus. Patriark Ye, kami mengalami beberapa masalah dan mungkin membutuhkan klan abadi Ye-mu untuk bertindak. Apakah itu tepat? Chu Feng langsung ke intinya. Bagaimanapun, raja baru itu masih terjebak di dunia makam. Chu Feng, tidakkah kamu tahu bahwa kita mengubah arah kali ini hanya untuk membantumu? Katakan padaku masalah apa yang kau hadapi, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, orang tuaku juga bisa membantumu, kata Ye Xiancheng sambil menepuk dadanya. Orang tua Ye Xiancheng juga tersenyum kembali, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Ye Xiancheng adalah benar. Lagi pula, mereka sudah berdiskusi sebelum datang ke makam kuno bahwa mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Chu Feng ketika mereka bertemu dengannya lagi. Ini pula alasannya mengapa mereka begitu menonjol, hanya untuk memberi tahu semua orang bahwa mereka, keluarga Ye, ada di pihak Chu Feng. Chu Feng segera memberitahu Ye Xiancheng dan yang lainnya tentang situasi terkini. Teman Chu Feng, masalah ini akan ditangani oleh klan abadi Ye. Siapkan formasi. Ketika orang tua Ye Xiancheng mengetahui apa yang terjadi, mereka memberi perintah. Seketika, kekuatan agung formasi itu menyatu dengan orang tua Ye Xiancheng. Setelah kekuatan tempur mereka meningkat, mereka terbang langsung menuju dunia makam. Tunggu saja di sini. Melihat ini, Zhao Laoba berkata demikian dan membawa Chu Feng ke dunia makam. Tak lama kemudian, 3 dewa kelas 4 dan Chu Feng tiba di depan bola hitam yang dibentuk oleh Raja Baru. Namun, orang tua Ye Xiancheng menatap Chu Feng dengan malu. Teman Chu Feng, bisakah kau melihat apa yang terjadi di dalam? Kalau tidak, aku tidak bisa menyerang secara langsung. Aku khawatir aku mungkin tidak sengaja melukai temanmu. Mereka menjelaskan alasan kekhawatiran mereka, bahwa mereka sebenarnya telah menggunakan beberapa cara untuk mengamati dan mencoba menemukan lokasi Raja Baru. Namun, benda ini lebih rumit dari yang mereka duga. Bukannya tidak bisa dipecahkan, tetapi mustahil untuk mengamati situasi internalnya. Patah. Dan pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul pada bola hitam besar itu. Retakan itu menyebar dengan cepat,
dan hampir pada saat Chu Feng dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang salah, bola hitam besar itu pecah dengan keras. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan juga menyelimuti dunia. Hantu kecil, kau sungguh setia dan saleh. Kau benar-benar berani kembali. Tapi itu cocok untukku. Sosok Xiahou Jue muncul, menatap Chu Feng dengan ekspresi menyeramkan. Namun, bukan hanya Xiahou Jue yang muncul, tetapi juga Raja Baru. Namun, Raja Baru itu kini terikat oleh kekuatan Xiahou Jue. Chu Feng, apa kau bisa diandalkan? Kalau tidak, cepat pergi. Kekuatanku sudah melemah, dan dia pasti sudah bisa membebaskan diri sejak lama. Dia tahu tidak ada harapan untuk mengejarmu, jadi dia menunggumu kembali. Dan orang ini tidak sederhana, dia masih punya keraguan. Raja Baru itu mengingatkan Chu Feng. Namun begitu Raja Baru selesai berbicara, sesosok muncul di belakang Xiahou Jue. Dengan satu pukulan, tanah runtuh dan Xiahou Jue jatuh bagai meteor dan tertancap dalam di tanah. Dalam sekejap, asap dan debu mengepul, membentuk lubang dalam tak berujung. Itu Zhao Laoba. Hantu kecil, apakah menurutmu aku bisa diandalkan? Saat Zhao Laoba berbicara kepada Raja Baru, dia telah melepaskan Raja Baru itu dan melemparkannya ke sisi Chu Feng. Melihat hal itu, sang Raja Baru tidak berkata apa-apa, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya yang lemah. Berani menjadi musuh teman muda Chu Feng. Kalau begitu kamu akan mati di sini hari ini. Pada saat ini, seluruh kehampaan diterangi oleh cahaya keemasan. Beberapa cahaya keemasan yang menyilaukan terbang menuju lubang dalam yang tak terbatas dengan kekuatan yang luar biasa. Orang tua Ye Xiancheng menyerang pada saat yang sama, melepaskan seni bela diri terlarang. Namun tak lama kemudian, ekspresi orang tua Ye Xiancheng berubah drastis. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa metode mereka yang cukup untuk menghabisi lawan, tidak mampu melukai Xiahou Jue. Pada saat ini, tekanan yang lebih kuat membubung ke langit, dan orang tua Ye Xiancheng langsung berlutut di udara, dengan darah mengucur dari mulut dan hidung mereka. Segera setelah itu, sebuah bayangan merah raksasa terbang keluar dari lubang dalam yang tak berujung. Bayangan itu tampak seperti bayi yang agak menakutkan, dan terus membesar, seolah-olah akan memenuhi seluruh dunia. Itu bayi penjara. Namun tak lama kemudian, bayi penjara itu mulai berubah, dari bayi menjadi dewasa, dan baju zirah berwarna merah darah muncul di tubuhnya, bagaikan dewa perang dari neraka. Dan tepat saat bayi penjara itu mulai terbentuk, ia dengan cepat kembali ke lubang dalam tempat Xiahou Jue berada. Setelah itu, sosok Xiahou Jue juga terbang keluar dari lubang yang dalam. Pada saat ini, matanya berubah menjadi merah darah, dan aura merah darah terus keluar dari tubuhnya. Yang paling penting adalah meskipun penampilannya tidak berubah sama sekali, dia mengenakan baju besi merah yang sama seperti hantu bayi penjara besar tadi. Namun, baju besi merah di tubuhnya juga berubah dari aura merah. Dan tingkat kultivasinya tidak lagi mencapai Dewa Langit tingkat 4, tetapi telah mencapai Dewa Langit tingkat 5. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Apa yang saya pikir merupakan masalah sederhana ternyata begitu sulit sehingga saya terpaksa menggunakan kekuatan para prajurit penjara. Tapi semuanya akan berakhir di sini. Pada saat ini, seluruh dunia dilalap api merah darah. Pada saat ini, Chu Feng merasakan ancaman kematian. Namun semua orang aman dan sehat. Oh, mata Xiahou Jue sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhao Laoba. Kamu sebenarnya, orang tua Ye Xiancheng juga menatap Zhao Laoba, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Zhao Laoba dikelilingi oleh cahaya keemasan, tampak sangat suci, dan kultivasinya juga telah mencapai tingkat Dewa Surgawi kelas 5. Sombong sekali. Apa cuma kamu yang punya sarana untuk meningkatkan kultivasimu di alam Dewa Surgawi? Zhao Laoba memarahi Xiahou Jue. Oh! Sudut mulut Xiahou Jue naik sedikit, tetapi sesaat kemudian tatapan matanya berubah sangat tajam. Seketika, api merah membubung dari tanah, dan Zhao Laoba pun tak mau kalah, ia pun terbang kembali. Di atas kehampaan, cahaya keemasan dan api merah saling bertautan.
Dalam sekejap mata, kehampaan itu penuh retakan dan bumi dipenuhi luka. Pertarungan antara dua dewa kelas 5 itu sungguh dahsyat. Namun tak lama kemudian, seberkas cahaya keemasan jatuh. Itu adalah Zhao Laoba. Pada saat ini, Zhao Laoba tidak hanya mengalami pendarahan hebat, tetapi juga memiliki lubang berdarah besar di dadanya. Apa sekarang? Suara Xiahou Jue terdengar lagi. Ia berdiri di kehampaan, aman dan sehat, tatapannya penuh penghinaan.